Nah, Abe, dari liputan tadi, sholat tarawih itu pada zaman Rasul dia hanya mengerjakan 11 rakaat di masjid, dan di hari-hari berikutnya dia mengerjakan di rumah karena takut pengiraan orang mungkin nanti menjadi sholat wajib, padahal sholat sunnah. Oh, berarti sholat tarawih ini cuma sunnah aja ya? Iya. Boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Tapi kalau kita dalam suci Ramadan ini hanya berlomba-lomba mencari amal ya? Iya, jadi lebih baiknya dikerjakan. Karena dalam suci Ramadan ini sholat tarawih hanya 1 tahun aja susahnya, setahun sekali aja. Setahun hanya ya? sekali, masa nggak dikerjakan walaupun sunnah kan? Karena kita kan mencari pahala juga. Nah, Susan, apa saja keutamaan dalam ibadah berbuka puasa dan sahur di bulan suci Ramadan? Nah, Susan sendiri, apa aja sih dalam berbuka itu menu-menunya itu? Kalau Susan sih mengikuti pada zaman Rasul ya, kan disunahkan kalau kita berbuka itu biasanya dengan air putih dan kurma duluan, kemudian sholat maghrib, habis sholat mungkin terawih, pulang terawih baru makan. Tapi tidak ada anu gitu ya Susannya, ada menu-menu spesial? Ya paling es buah yang segar-segar gitulah. Berarti yang manis-manis ya? Iya. Nah, kalau Abe sama aja mungkin kayak Susan, lebih baik manis-manis dulu gitu. Nah, takut kekenyangan atau apa kita mau pergi tarawih gitu ya. Nah, kalau untuk sahur sendiri Susan ini? Kalau sahur harus dengan yang menunya yang enak-enak lah, karena puasanya biar kuat gitu, dengan yang bergizi. Yang bergizi itu ya, biar tenaga juga gitu ya Susannya. Sayur-sayuran. Nah, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya nih Susan, terus gimana caranya pemirsa agar biar tahu gimana caranya sahur dan berbuka ini? Nah, Abe, daripada kita sama-sama bingung, lebih baik kita lihat liputannya ini, menu-menu berbuka puasa dan bersahur yang lebih baik bagaimana. Daripada kita membanggakan menu-menu kita masing-masing, lebih baik kita lihat liputannya berikut ini. Ya, pemirsa Sanggam TV, apa sajakah keutamaan dari sahur dan berbuka puasa? Keutamaan sahur dalam Islam mempunyai kedudukan tersendiri yang merupakan bagian dari kewajiban menjalankan puasa dalam bulan suci Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan ini tentunya akan ada hikmahnya yang terkandung di dalamnya, termasuk ada hikmah makan sahur dalam Islam yang memang menjadi syariat bagi pemeluk agama Islam, agama Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Dalil mengenai kewajiban puasa Ramadan ini telah difirmankan dalam surat Al-Baqarah 183. Hikmah sahur diantaranya yaitu bahwasanya sahur ini membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, karena selain agama Islam, agama yang lain juga mempunyai ibadah seperti halnya puasa kita. Hanya saja perbedaannya adalah makan sahur. Kita disunahkan untuk makan sahur, sedangkan ahli kitab tidak mengenal akan sahur. Adapun pengertian sahur adalah makan sesuatu sebelum kita memulai berpuasa dan sebelum waktu imsak datang. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW mengenai hadis tentang sahur. Dari Amir bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Diriwayatkan dalam hadis Muslim nomor 1096. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan keutamaan sahur ini bila kita menjalankannya dengan baik. Beberapa hal dalam keutamaan sahur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam sahur terdapat keberkahan. Sahur barokah ini yang dimaksudkan dengan makan sahur kita berarti mengikuti sunnah Rasulullah dalam bersahur, menumbuhkan semangat serta meringankan beban yang berat bagi yang sedang berpuasa. Dalam makan sahur juga menyelisihi ahlul kitab karena mereka tidak melakukan makan sahur. Hal ini diperkuat dengan hadis dari Abdullah bin Al-Haris dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Aku masuk menemui Nabi SAW. Ketika dia makan sahur, beliau berkata, sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Keutamaan sahur yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Sunnah mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar, karena Rasulullah SAW bersama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah melakukan sahur. Ketika selesai makan sahur, Nabi SAW bangkit untuk sholat subuh, dan jarak selang waktu antara sahur dan masuknya sholat kira-kira lamanya seorang membaca 50 ayat di kitabullah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu,
Kami makan sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sholat. Aku tanyakan, berapa lama antara azan dan sahur? Beliau menjawab, kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Untuk itulah kita sebagai umat Islam tidak menyanyiakan kebaikan lewat sahur ini dan juga pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sahur itu makanan yang barokah. Janganlah kalian meninggalkan walaupun hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Ya pemirsa Sangam TV, demikian tadi sedikit mengenai keutamaan dan hikmah sahur. Tatkala kita sedang menjalani kewajiban berpuasa Ramadan seperti saat ini, mengingat akan manfaat hikmah sahur, maka semoga kita tidak melewatkan kebaikan dan keberkahan dalam makan sahur, karena hal tersebut juga merupakan sebagian dari sunnah Nabi Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan kini, bagaimana berbuka puasa yang disunahkan Rasulullah Muhammad SAW? Sebagai pengikut sekaligus pengagum beliau, sudah semestinya bila kita senantiasa berupaya meneladani ajaran yang dicontohkannya. Beberapa sunnah Nabi dalam berbuka puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah sangat menganjurkan agar kita segera berbuka puasa. Tidak pada tempatnya kita menunda-nunda untuk berbuka, apalagi jika niatnya hanya karena merasa masih kuat. Lebih keliru lagi kalau beranggapan makin lama berbuka makin tinggi nilai pahalanya. Dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, manusia umat Islam selalu dalam keadaan baik selama ia mentakjilkan, menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadits qudsi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hamba yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbuka. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Yang kedua adalah berdoa sebelum berbuka. Berdoa memiliki banyak hikmah sekaligus manfaat. Dengan berdoa, minimal ada dua hal yang penting yang tersirat di sana. Pertama, pengakuan atas kelemahan dan kekurangan diri. Kedua, pengakuan adanya zat lain di luar dirinya yang lebih kuat dan hebat, sehingga layak dijadikan sandaran. Zat yang maha hebat dan maha sempurna, yang layak dan pantas dijadikan sandaran dan tempat bergantungnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bodohnya jika kita menukar Allah sebagai ilah yang dipatuhi dan sekaligus tempat bergantung dengan zat lain, karena pada hakikatnya selain Allah adalah lemah dan tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan apapun kecuali dengan kehendak Allah. Dalam konteks berbuka puasa, Rasulullah juga memerintahkan agar kita mendahuluinya dengan membaca doa. Betapa dahsyatnya orang yang berpuasa hingga Allah menyejajarkan kualitas doanya seperti doanya pemimpin yang adil. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, doa pemimpin yang adil. Kedua, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ketiga, doa orang yang terzalimi. Diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Pada titik ini menjadi tepat bila dikatakan bahwa Ramadan adalah bulan berdoa. Paling tidak, sinyal ini secara tersirat disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan jika hambaku yang bertanya tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan dari orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang ketiga, berbuka dengan kurma. Kurma memiliki banyak sekali keistimewaan. Para ahli gizi di abad modern menemukan amat banyak manfaat yang terkandung dalam buah kurma. Barangkali ini pula yang menjelaskan mengapa Rasulullah bersabda. Dari Anas bin Malik ia berkata, adalah Rasulullah berbuka dengan rutab, kurma yang lembek sebelum sholat. Jika tidak terdapat rutab, maka beliau berbuka dengan tab, kurma kering. Maka jika tidak ada kurma kering, beliau meneguk air.
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Pada hadis lain juga menjelaskan dari Sulaiman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak menemukan, berbukalah dengan air, karena sesungguhnya air itu pembersih. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Sunnah yang keempat adalah tidak berlebihan saat berbuka puasa. Islam mengingatkan buruknya orang yang mengikuti hawa nafsunya. Begitu juga dalam hal makan dan minum. Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum secara wajar. Jangan berlebihan seperti dalam firman-Nya. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Berlebih-lebihan memang tidak baik. Termasuk di dalamnya adalah berlebihan dalam makanan dan minum. Adalah ironis bila kita yang di Indonesia mampu menahan makan dan minum sekitar 14 jam, tiba-tiba tidak bisa mengendalikan diri dan menjadi berlebih-lebihan ketika waktu maghrib tiba. Bukankah selama 14 jam sebelumnya kita berhasil mengendalikan hawa nafsu? Bukankah salah satu inti puasa adalah pengendalian hawa nafsu? Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya terhadap makanan yang dikonsumsinya. Berlebihan dalam makanan dan minuman adalah perbuatan buruk. Begitupun saat menghadapi waktu berbuka puasa, karena beliau SAW bersabda, tidak ada tempat paling buruk yang dipenuhi isi oleh manusia kecuali perutnya, karena sebenarnya cukup baginya beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Kalaupun ia ingin makan, hendaknya ia atur dengan cara sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Diriwayatkan dalam hadis Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi. Sunnah yang kelima adalah memberi makan orang yang berpuasa. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Saat Ramadan, kedermawanan Rasulullah semakin menjadi-jadi. Salah satu yang sangat dianjurkan Rasulullah adalah memberi makan hidangan bagi orang yang sedang berpuasa. Amal ini memiliki hikmah yang dahsyat sebagaimana disabdakan Nabi. Barang siapa yang memberi makan seorang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa yang diberinya makan itu. Diriwayatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya pemirsa, banyak yang disunahkan oleh Muhammad Rasulullah SAW dalam berbuka puasa. Semoga kita bisa menyimak dan mengamalkannya di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini. Nah, kan gimana Susan liputan tadi? Pasti pemirsa di rumah juga nggak berbingung-bingung. Karena kita sudah tahu yang mana menu-menunya dan Intinya bagaimana cara-caranya, ya kan? Intinya waktu saat berbuka harus cepat-cepat dibatalkan. Pas berbuka itu ya beduk azan itu ya Susannya. Berbuka dengan yang manis-manis dan menyegarkan gitu ya Susannya. Dan sahurnya juga intinya sebelum imsak pasti baik aja. Iya, yang penting makanan yang bergizi yang bisa menguatkan untuk di puasa atau kegiatan biar tetap semangat berpuasa ya. Iya. Tapi jangan lupa juga pemirsa, ibadah harus tetap dijalankan selama bulan suci Ramadan. Nah, liputan tadi itu sekaligus menutup acara kita kali ini. Kami segenap kru Sanggamnya Ramadan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1435 Hijriah.